Assalamualaikum anak-anak yang solih-solihah kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Alhamdulillah, hari ini masih bertemu lagi dengan Ustadzah Dian di sini. Di sini, Ustadzah Dian akan menyampaikan materi tentang bahasa Indonesia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, yaitu tentang bermain di lingkunganku. Materi yang akan kita pelajari di tema 2 subtema 1 mata pelajaran bahasa Indonesia yang pertama adalah arti kata. Yang kedua adalah nama benda dan kegunaannya. Yang ketiga adalah ciri-ciri benda. Ustadzah akan menerangkan materinya satu persatu ya. Dari yang pertama dulu, kita akan mempelajari tentang arti kata. Mencari arti kata biasanya dengan menggunakan kamus. Biasanya sering kita sebut dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering dikenal dengan sebutan KBBI. Kamus adalah buku yang memuat kata yang disusun menurut abjad yang disertai dengan artinya. Abjad adalah kumpulan huruf yang dimulai dari huruf A sampai huruf Z. Nah, di sini ada beberapa contoh arti kata yang terdapat pada kamus. Yang pertama adalah kata pensil yang memiliki arti alat tulis berupa kayu kecil bulat berisi arang keras. Yang kedua adalah air. Air memiliki arti cairan jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Contoh yang ketiga adalah kertas. Kertas ini memiliki arti barang lembaran dibuat dari bubur kayu. Contoh yang keempat adalah balon. Balon memiliki arti bola yang terdapat dari karet yang diisi udara atau gas. Contoh yang kelima adalah permukaan. Permukaan memiliki arti bidang atau bagian rata di atas suatu benda. Contoh yang keenam adalah bentuk. Bentuk memiliki arti gambaran atau rupa atau ukuran. Sedangkan contoh yang ketujuh adalah wujud. Wujud memiliki arti rupa dan bentuk yang dapat diraba. Anak-anak, mencari arti kata ini berada di dalam kamus ya. Setelah mempelajari arti kata di dalam kamus, kita sekarang belajar membuat kalimat berdasarkan kata tersebut ya. Ayo silahkan diperhatikan 7 kalimat berikut ini. Kata yang digarisbawahi adalah kata yang kita cari pada kamus ya. Yang pertama adalah pensil, yang kedua adalah air, yang ketiga adalah kertas, yang keempat adalah balon, yang kelima adalah permukaan, yang keenam adalah bentuk, yang ketujuh adalah wujud. Ingat anak-anak, kata yang dipakai untuk membuat kalimat adalah kata tersebut, bukan artinya. Materi yang akan kita pelajari yang kedua adalah nama benda dan kegunaannya. Nah, di sini Ustadzah memiliki 7 nama benda beserta kegunaannya. Silahkan diperhatikan ya. Contoh yang pertama, pensil. Pensil memiliki kegunaan untuk menulis atau menggambar. Nama benda yang kedua adalah payung. Payung memiliki kegunaan melindungi badan dari hujan atau panas. Contoh yang ketiga adalah ember. Ember memiliki kegunaan sebagai tempat air. Contoh yang keempat adalah gelas. Gelas memiliki kegunaan sebagai tempat minum. Yang kelima adalah meja. Meja memiliki kegunaan tempat untuk meletakkan benda. Contoh yang keenam adalah sapu. Sapu memiliki kegunaan alat untuk membersihkan lantai. Sedangkan contoh yang ketujuh adalah piring. Piring memiliki kegunaan sebagai tempat untuk makanan. Materi yang akan kita pelajari yang ketiga adalah ciri-ciri benda. Berdasarkan bentuknya, benda dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah benda berbentuk tetap. Yang kedua adalah benda berbentuk tidak tetap atau berubah. Contoh benda yang berbentuk tetap adalah bentuk pensil akan tetap walaupun dipindahkan ke tempat yang berbeda.
Sedangkan contoh benda yang berbentuk tidak tetap atau berubah adalah air di dalam gelas. Jika dipindahkan ke mangkok, bentuknya akan berubah menyerupai mangkok. Air di dalam mangkok jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Ciri-ciri benda selanjutnya adalah berdasarkan teksturnya, benda dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah benda yang memiliki permukaan halus, contohnya adalah keramik lantai, kertas, kaca, dan lain-lain. Ini bisa kita raba ya. Yang kedua adalah benda yang memiliki permukaan kasar, contohnya adalah batu, kulit salak, pasir, dan lain-lain. Sedangkan ciri-ciri benda yang ketiga berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah benda padat, yang kedua adalah benda cair, sedangkan yang ketiga adalah benda gas. Ciri-ciri benda padat adalah benda padat memiliki ukuran yang tetap. Benda padat tidak berubah bentuk. Contoh benda padat adalah batu, pensil, meja, buku, dan lain-lain. Sedangkan ciri-ciri benda cair adalah memiliki ukuran tetap. Benda cair bentuknya berubah sesuai tempatnya atau wadahnya. Contoh benda cair adalah susu, kecap, sirup, dan lain-lain. Ciri-ciri benda gas adalah memiliki bentuk dan ukuran yang selalu berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Benda gas dapat menyebar ke segala arah dan mengisi ruang kosong. Contoh benda gas adalah angin, asap, udara, isi balon, dan lain-lain. Anak-anak, setelah kita mempelajari materi yang pertama adalah arti kata, yang kedua adalah nama benda dan kegunaannya, sedangkan yang ketiga adalah ciri-ciri benda, silahkan sekarang dibuka buku paket kalian, perhatikan nanti soal apa saja yang harus dikerjakan. Perhatikan anak-anak, ini halaman yang harus dikerjakan ya. Kerjakan dengan semangat. Jika kalian tidak bisa, silahkan diputar kembali video ini atau bertanya kepada kakak, saudara, ayah, atau bunda. Ingat anak-anak, mengerjakannya harus dengan semangat. Anak-anak, pada pembelajaran tema 2 subtema 2 kali ini kita akan bertemakan bermain di rumah teman ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri benda berdasarkan wujudnya. Minggu lalu, Ustadzah sudah menjelaskan ciri-ciri benda berdasarkan wujudnya ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah benda padat, yang kedua adalah benda cair, yang ketiga adalah benda gas. Kita akan membahas satu persatu dari materi pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, kita akan memulai belajar tentang benda padat terlebih dahulu. Benda padat memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Benda padat tidak berubah bentuk dan ukuran walaupun dipindahkan ke tempat lain. Contoh benda padat adalah piring, boneka, bola, kursi, kayu, bantal, dan lain-lain. Mungkin masih banyak contoh yang lain yang ada di sekitar kita ya. Pembelajaran yang kedua kali ini kita akan membahas benda cair. Benda cair memiliki ukuran yang tetap. Benda cair bentuknya akan berubah menyesuaikan wadahnya. Contoh benda cair adalah sirup, minyak goreng, susu, kecap, dan lain-lain. Ketika es sirup dituangkan ke dalam gelas berbentuk tabung, bentuk es sirup seperti bentuk tabung. Ketika es sirup dituangkan ke dalam gelas berbentuk balok, bentuknya juga akan seperti balok. Pembelajaran yang ketiga hari ini adalah benda gas. Benda gas memiliki bentuk dan ukuran yang berubah-ubah. Benda gas dapat menempati ruang yang kosong. Hal tersebut menandakan bahwa benda gas memiliki volume. Benda gas tidak dapat dilihat ataupun disentuh. Contoh benda gas adalah yang pertama, balon udara dapat terbang karena bantuan gas. Yang kedua, lampion dan gelembung dapat terbang karena di dalamnya juga terdapat gas. Yang ketiga, balon karet jika ditiup di dalamnya juga berisi gas. Yang keempat, memompa ban sepeda di dalamnya juga berisi gas. Yang kelima, layang-layang bisa terbang karena bantuan angin. Angin merupakan benda gas.
Anak-anak, berikut ini Ustazah akan menyampaikan nama-nama benda yang ada di sekitar beserta manfaatnya ya. Yang pertama adalah pensil. Pensil memiliki wujud benda yaitu padat. Manfaatnya adalah untuk menulis. Yang kedua adalah udara. Udara memiliki wujud yaitu berupa benda gas. Manfaatnya adalah untuk bernapas. Yang ketiga adalah air. Air memiliki wujud benda yaitu cair. Manfaatnya untuk minum, mencuci, memasak, dan lain-lain. Yang keempat adalah kursi. Kursi memiliki wujud benda yaitu padat. Manfaat kursi adalah untuk duduk. Yang kelima adalah bola. Bola memiliki wujud benda yaitu padat. Bermanfaat untuk bermain atau berolahraga. Mungkin anak-anak memiliki contoh yang lain di sekitar ya. Tidak harus 5 contoh yang seperti Ustazah berikan ini. Bagaimana? Apakah masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sekarang kita bermain-main tebak-tebakan terlebih dahulu ya. Yang pertama, aku termasuk benda padat. Aku berbentuk panjang dan runcing. Aku terbuat dari kayu yang berisi arang. Aku dapat digunakan untuk menulis. Siapakah aku? Ayo, apa ya kira-kira ini jawabannya? Jawabannya adalah pensil. Tebak-tebakan yang kedua, aku termasuk benda cair. Aku memiliki warna hitam dan rasa manis. Aku terbuat dari kedelai. Aku digunakan untuk memasak. Siapakah aku? Jawabannya adalah kecap. Anak-anak, huruf atau kalimat yang Ustazah berikan tanda kuning atau warna kuning ini adalah termasuk ciri-ciri benda. Ciri-ciri dari benda pensil dan kecap. Setelah Ustazah menyampaikan materi ciri-ciri benda padat, benda cair, dan benda gas, selanjutnya Ustazah akan memberikan materi tambahan yaitu menulis huruf tegak bersambung. Anak-anak, ayo silahkan diperhatikan contoh huruf tegak bersambung berikut ini. Di sini ada 2 kotak yaitu kotak besar dan kotak kecil. Jika huruf ditulis dengan 2 kotak penuh, berarti artinya ini adalah huruf besar atau huruf kapital. Kemudian diikuti di belakangnya itu hanya 1 kotak, itu adalah untuk huruf kecil. Perhatikan menulis huruf A sampai huruf Z. Setelah memperhatikan cara menulis huruf tegak bersambung pada slide sebelumnya, sekarang Ustazah memiliki sebuah cerita. Coba, cerita ini berjudul Keluargaku. Nama saya Andi. Ayah saya bernama Herman. Ibu saya bernama Erina. Ayah bekerja di pabrik. Cerita tersebut jika ditulis dengan menggunakan huruf tegak bersambung menjadi seperti ini ya. Perhatikan huruf kapital dan tanda bacanya. Ingat, menulis huruf kapital dan tanda bacanya itu disesuaikan dengan contoh yang ada di sampingnya. Contoh K pada kata keluargaku. Nama karena berada di awal kalimat, N harus menggunakan huruf besar. Andi karena nama orang, berarti A ditulis menggunakan huruf besar. Jangan sampai lupa di belakang kalimat diberikan tanda titik. Oh ya anak-anak, pada yang slide sebelumnya Ustazah memberikan contoh jika huruf kapital ditulis dengan 2 kotak penuh. Nah contohnya ini kok ada 3 kotak penuh Ustazah? Betul, karena setiap buku halus yang kalian beli pasti memiliki kotak yang berbeda. Ada yang hanya memiliki 2 kotak, yaitu 2 kotak besar dan kotak kecil. Ada juga yang sama kotaknya seperti contoh ini. Jika kotaknya sama, maka huruf besarnya ditulis sampai 3 kotak ya, pakai garis yang 3 kotak ini. Tapi jika kotaknya hanya ada 2, kotak besar dan kotak kecil, maka dari itu cukup 2 kotak saja. Bagaimana anak-anak? Siap untuk berlatih menulis huruf tegak bersambung? Nah, silahkan berlatih. Boleh melihat yang tadi seperti Ustazah sampaikan ya, berlatih menulis huruf tegak bersambung. Anak-anak yang cerdas, setelah ini Ustazah akan memberikan latihan soal yang ada di buku paket kalian ya. Berikut ini soalnya. Yang pertama, silahkan dibuka halaman 31.
Yang kedua, silahkan dibuka halaman 36 nomor 1 dan 2. Kemudian dilanjutkan halaman 39, selanjutnya halaman 41 nomor 1 dan 2, dilanjutkan halaman 43, kemudian halaman 45 nomor 1, selanjutnya halaman 48, selanjutnya halaman 50 nomor 1, dilanjutkan halaman 53, kemudian dilanjutkan kembali halaman 54 nomor 4, dan selanjutnya adalah halaman 58 nomor 1. Anak-anak, jika jawaban kalian tidak muat untuk ditulis di buku paket, silahkan tulis di buku tulis tematik kalian ya. Ingat, banyak berlatih mengerjakan soal akan semakin memahami materi yang sudah Ustazah sampaikan. Kerjakan dengan semangat, tidak boleh mengeluh ya. Tema 2 subtema 3 yaitu mengenai kosakata dan kata tanya. Saat membaca cerita, kamu harus bisa memahami isinya ya. Memahami isi cerita akan lebih mudah jika tahu arti kosakata di dalamnya. Mencari arti kosakata dengan menggunakan kamus. Selain itu, rumus menjawab adik Simba. Ingat, adik Simba adalah kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya yang akan kita pelajari seperti yang tadi dengan singkatan adik Simba. Nah, yang pertama adalah apa? Fungsinya untuk menanyakan benda atau sesuatu. Yang kedua, di mana? Fungsinya untuk menanyakan tempat. Yang ketiga, kapan? Kapan memiliki fungsi menanyakan waktu. Yang keempat, siapa? Yang berfungsi untuk menanyakan orang. Yang kelima, mengapa? Yang berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan. Yang terakhir, bagaimana? Memiliki fungsi untuk menanyakan kabar, keadaan, atau cara. Berikut ini, Ustazah memiliki sebuah cerita yang berjudul Makanan dan Minuman di Kantin Sekolah. Jam istirahat tiba. Nina dan teman-temannya membeli makan di kantin sekolah. Di kantin ada banyak makanan dan minuman yang dijual. Nina memesan nasi goreng dan es jeruk. Made memesan bakso dan es jeruk. Lani memesan mie ayam dan es jeruk. Sementara itu, Deli membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Bekal milik Deli adalah nasi goreng dan telur. Mereka makan di kantin bersama-sama. Mereka makan dengan gembira. Nah, dari cerita yang Ustazah bacakan tadi, Ustazah memiliki pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Sambil berlatih, kita belajar kata tanya. Pertanyaan yang pertama, apa yang dipesan Nina di kantin sekolah? Pertanyaan kedua, di mana Nina dan teman-temannya membeli makan? Pertanyaan ketiga, kapan Nina dan teman-temannya membeli makan di kantin? Pertanyaan keempat, siapa yang memesan bakso dan es jeruk? Pertanyaan yang kelima, bagaimana perasaan mereka makan di kantin bersama-sama? Pertanyaan yang sudah Ustazah bacakan dari cerita tadi. Yang pertama, apa yang dipesan Nina di kantin sekolah? Jawabannya adalah Nina memesan nasi goreng dan es jeruk. Pertanyaan kedua, di mana Nina dan teman-temannya membeli makan? Nina dan teman-temannya membeli makan di kantin sekolah. Pertanyaan ketiga, kapan Nina dan teman-temannya membeli makan di kantin? Nina dan teman-temannya membeli makan di kantin pada waktu jam istirahat. Pertanyaan keempat, siapa yang memesan bakso dan es jeruk? Yang memesan bakso dan es jeruk adalah Made. Bagaimana perasaan mereka makan di kantin bersama-sama? Perasaan mereka makan di kantin bersama-sama dengan gembira. Selanjutnya, Ustazah memiliki sebuah percakapan antara Tony, Made, dan Johnny. Percakapan ini ada di halaman 64 buku paket kalian ya. Made, kemarin aku bermain gelembung sabun. Permainan apa itu, John? Kamu nanti bisa mencobanya di rumah. Sepertinya seru ya? Iya, sediakan air sabun dan sedotan minuman. Bagaimana membuat gelembungnya?
masukkan sedotan minuman ke dalam air sabun. Tiuplah sedotan limun itu. Gelembung akan keluar dari sedotan itu. Wah, bagus sekali. Aku akan mencobanya. Ingat ya, bermain gelembung air harus di halaman rumah, jangan di dalam rumah. Baiklah, terima kasih atas ceritamu yang menarik. Setelah membaca percakapan antara Tony, Made, dan Johnny, jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa mainan yang diceritakan oleh Johnny? Pertanyaan kedua, bagaimana cara memainkannya? Pertanyaan yang ketiga, apa wujud air sabun? Pertanyaan keempat, tulislah ciri-ciri benda gas berdasarkan percakapan tersebut. Pertanyaan kelima, bagaimana cara membuat gelembung sabun dengan cara ditiup? Kira-kira bagaimana ya jawabannya? Nah, berikut ini Ustazah akan menyampaikan jawabannya. Ini sama seperti ketika tadi menjawab soal cerita ya. Ketika menjawab, jawabannya adalah jawaban panjang, tidak boleh langsung dijawab gelembung air, tapi harus dijawab dengan lengkap. Mainan yang diceritakan Johnny adalah gelembung air. Selanjutnya nomor 2 sampai nomor 5 juga sama, harus dijawab panjang. Selanjutnya, kita akan belajar tentang arti kata. Arti kata ini sebenarnya kita sudah mempelajarinya di tema 2 subtema 1. Silahkan dibuka halaman 68. Di situ ada 6 kosakata yang harus dicari artinya. Nah, ini sudah Ustazah berikan jawabannya ya. Ustazah ini mencari arti kata di dalam kamus, namun Ustazah menggunakan kamus online. Yang pertama adalah kata pertandingan, yang memiliki arti perlombaan dalam olahraga antara dua regu untuk bertanding. Yang kedua adalah bulu tangkis, yang memiliki arti olahraga yang dimainkan dengan raket dan kok. Selanjutnya, kata lapangan yang memiliki arti tempat yang luas untuk bermain. Kemudian, kata semangat yang memiliki arti memberikan kekuatan dengan giat dan gembira. Selanjutnya, kata bersorak memiliki arti berteriak gembira. Dan yang terakhir adalah kata juara yang memiliki arti orang yang mendapat kemenangan. Contoh lain mencari arti kosakata yang ada di buku paket kalian adalah yang pertama, kata bermain. Bermain memiliki arti melakukan sesuatu untuk bersenang-senang. Kata yang kedua adalah kelompok. Kelompok memiliki arti yaitu kumpulan orang. Kata yang ketiga adalah sekolah. Sekolah memiliki arti tempat untuk belajar atau menerima ilmu. Kata yang keempat adalah futsal. Futsal memiliki arti permainan sepak bola dengan lapangan atau gawang lebih kecil. Kata yang kelima adalah kegiatan. Kegiatan memiliki arti aktivitas, usaha, atau pekerjaan. Kata yang keenam adalah hobi. Hobi memiliki arti kegemaran atau kesenangan pada waktu senggang. Dan yang terakhir adalah durasi. Durasi memiliki arti lamanya sesuatu, berlangsung atau rentang waktu. Agar lebih memahami materi tema 2 subtema 3, hari ini Ustazah akan memberikan tugas kepada kalian ya. Silahkan dibuka buku paketnya dan dikerjakan halaman 63 nomor 1 dan 2. Kemudian halaman 64, dilanjutkan halaman 67 nomor 1 dan 2. Selanjutnya halaman 68, dilanjutkan kemudian halaman 72 nomor 1. Selanjutnya adalah halaman 74. Selanjutnya halaman 77 nomor 2. Kemudian dilanjutkan halaman 80. Kemudian halaman 81 nomor 2 dan 3. Dan yang terakhir adalah halaman 84. Kerjakan dengan semangat ya. Apabila jawabannya tidak cukup, silahkan ditulis di buku tulis kalian. Pada pembelajaran tema 2 subtema 4 kali ini, kita akan belajar yang pertama tentang tanda baca, yang kedua tentang huruf kapital. Kita akan bahas satu persatu ya mengenai tanda baca. Yang pertama, kita akan membahas tentang tanda baca koma.
Cara penggunaan tanda koma. Yang pertama, tanda koma digunakan untuk merinci. Contohnya, ibu membeli mangga, jeruk, dan alpukat di pasar. Yang kedua, tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara. Contohnya, Tony ingin ke rumah Nina, tetapi hujan. Perhatikan penggunaan tanda komanya ya anak-anak. Tanda baca yang kedua adalah tanda titik. Cara penggunaan tanda titik yang pertama, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat, yaitu kalimat berita. Contohnya, besok aku akan pergi ke rumah nenek. Perhatikan di belakang kalimat ya, di situ ada tanda titik. Yang kedua, tanda titik digunakan untuk menuliskan nilai uang. Contohnya, pensil yang dibeli Ahmad harganya Rp2.500. Anak-anak, Ustadzah akan mengulang penggunaan tanda baca tadi ya. Yang pertama, kalimat berita pada akhir kalimat menggunakan tanda titik. Yang kedua, kalimat perintah dan ajakan pada akhir kalimat menggunakan tanda baca seru. Yang ketiga, kalimat tanya pada akhir kalimat menggunakan tanda tanya. Berikut adalah contoh kalimatnya. Yang pertama, hari ini aku akan membeli buku. Di situ termasuk kalimat berita. Ingat, kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, bukalah jendela itu. Di situ merupakan kalimat perintah. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda baca seru. Ayo ikut bermain denganku. Kalimat tersebut merupakan kalimat ajakan karena ditandai dengan kata ayo. Dan jangan sampai lupa belakangnya diberikan tanda seru. Yang ketiga, kapan kamu ke rumahku? Kalimat tersebut merupakan kalimat tanya. Berarti di akhir kalimat diberikan tanda tanya ya. Yang menunjukkan kalimat tanya di sini adalah kata kapan. Masih ingat pembelajaran minggu lalu? Kata tanya disingkat dengan singkatan adik Simba. Apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pada pembahasan yang kedua kali ini, Ustadzah akan menerangkan tentang huruf kapital. Cara penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital untuk awal kalimat. Contohnya, cuaca hari ini sangat cerah. Perhatikan huruf yang Ustadzah beri tanda merah ya. Berarti ditulis menggunakan huruf kapital. Huruf kapital yaitu huruf besar. Yang kedua, huruf kapital untuk penulisan nama orang, hari, bulan, dan agama. Contohnya, Zahra dan Aisyah ingin makan di kantin. Perhatikan pada kata Zahra dan Aisyah. Yang kedua, ayah berangkat kerja pada hari Senin. Perhatikan pada kata ayah dan Senin. Yang ketiga, sekarang adalah bulan September. Kata sekarang dan September, huruf depannya ditulis dengan huruf kapital. Yang keempat, tempat ibadah umat Islam adalah masjid. Perhatikan kata tempat dan Islam ya. Diperhatikan huruf yang menggunakan warna merah. Yang menggunakan warna merah berarti adalah huruf kapital atau huruf besar. Anak-anak, silahkan dibuka halaman 96 ya. Di sini Ustadzah akan menerangkan ciri-ciri benda. Pada gambar yang ada di halaman 96, gambar yang pertama itu sudah dituliskan di buku paketnya ya. Sekarang Ustadzah langsung membahas gambar yang kedua, yaitu air mineral. Air mineral memiliki ciri-ciri berbentuk tabung, tidak berwarna, dan untuk diminum. Mungkin memiliki ciri-ciri yang lain boleh ditulis juga. Yang kedua, jus buah. Memiliki ciri-ciri rasanya manis, berwarna, dan dapat menghilangkan haus. Gambar yang ketiga, coklat. Ciri-cirinya rasanya manis, disukai anak-anak, dan dapat dimakan. Yang keempat,
gantungan kunci. Memiliki ciri-ciri bentuknya buah-buahan, berwarna, dan sebagai hiasan. Kemudian gambar selanjutnya adalah timbangan. Biasanya digunakan untuk pedagang, untuk mengukur berat benda. Gambar selanjutnya adalah sandal. Sandal ciri-cirinya adalah berwarna, digunakan untuk alas kaki. Ciri-ciri selanjutnya adalah topi. Topi memiliki warna dan pelindung kepala dari panas. Mungkin kalian memiliki ciri-ciri yang lain juga, boleh dituliskan di sini, tidak harus seperti yang Ustazah sampaikan ya. Sekarang Ustazah akan membahas halaman 96 dan 109, yaitu mengenai arti kosakata. Kata yang pertama adalah bermain. Bermain memiliki arti melakukan sesuatu untuk bersenang-senang. Kata yang kedua adalah berkunjung. Berkunjung memiliki arti pergi atau datang untuk menengok. Kata yang ketiga adalah wisata, yang memiliki arti bepergian bersama-sama untuk memperluas pengetahuan atau bersenang-senang. Kata yang keempat adalah makan. Makan memiliki arti memasukkan makanan ke dalam mulut serta mengunyah dan menelannya. Kata yang kelima adalah bekal. Bekal memiliki arti sesuatu yang disediakan untuk dibawa atau digunakan dalam perjalanan. Kata yang keenam adalah sampah. Sampah memiliki arti benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Kata yang terakhir adalah sisa. Sisa memiliki arti apa yang tertinggal. Anak-anak, bagaimana? Apakah sudah mengerti penjelasannya Ustazah sampaikan tadi? Jika sudah mengerti, silahkan dibuka buku paket kalian. Ustazah akan memberikan latihan soal. Yang pertama, halaman 91 nomor 1 dan 2. Kemudian dilanjutkan halaman 93. Selanjutnya halaman 95 nomor 1. Dan yang terakhir adalah halaman 108 nomor 1. Kerjakan dengan semangat ya. Terima kasih anak-anak yang solih-solihah. Kalian hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anak, jika kalian kurang mengerti atau kurang paham, silahkan diputar kembali video ini ya. Atau boleh bertanya kepada kakak, saudara, ayah atau bunda. Semoga kita bisa bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya ya. Tidak ada yang tidak mungkin jika kalian mau berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.